Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Siti Perdirahayu, selaku dosen apresiasi budaya semester 3, dan teman-teman dari PBI kelas G yang kami banggakan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai sifat-sifat budaya. Dan sebelum kami berlanjut ke sesi diskusi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 8 terdiri dari yang pertama Mbak Aina Eka Fajriah, kemudian ada Mbak Angela Merisi Pesulika, kemudian ada Mbak Asya Dania Faradisa, dan yang terakhir Mbak Safira Bayu Habibah. Baik, kita akan berlanjut ke sesi diskusi. Budaya memiliki sifat-sifat yang dapat digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap konsep kebudayaan. Sehingga sifat-sifat tersebut dibagi antara yang pertama ada terbagi, kemudian ada adaptif, yang ketiga ada integratif, yang keempat berubah, yang kelima harus dipelajari, dan sifat terakhir memaksa. Dan dalam diskusi kali ini, sifat-sifat budaya yang akan kami fokuskan ialah yang pertama berubah, dan yang kedua harus dipelajari. Baik, yang selanjutnya yaitu budaya bersifat berubah. Kebudayaan bersifat dinamis atau selalu berubah. Budaya akan berubah seiring berjalannya waktu, bahkan tanpa adanya campur tangan dari budaya lain atau budaya asing. Pada dasarnya, setiap budaya pasti akan berubah atau berkembang, walaupun kecil dan sering tidak dirasakan oleh para anggotanya. Proses perubahan budaya dapat terjadi karena beberapa aspek dari lingkungan budaya yang telah berubah. Sehingga, pada akhirnya, budaya tersebut secara perlahan akan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Contoh dari budaya bersifat berubah dapat dilihat dari proses pembuatan bakpia. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, proses pembuatan bakpia semakin mengedepankan teknologi. Dari yang mulanya hanya menggunakan teknologi tradisional dan masih memerlukan tenaga kerja manusia, kini bisa dikendalikan secara otomatis dan dengan berbagai teknologi dan alat canggih. Dan di slide selanjutnya, itu adalah referensi video dan juga sejarah singkat dari bakpia sebagai berikut. Bicara soal legenda, ada si bulat dari Jogja yang istimewa. Oleh-oleh khas wajib beli kalau datang ke kota ini. Ini dia Bapia Patok. Di sini nih fans, rumah produksi bapia yang melegenda. Saking ngehitsnya, para pembeli banyak langsung datang ke rumah produksinya. Bapia original dengan rasa kacang hijau, ayo deh intip cara buatnya. Walau kapasitas produksinya terbilang besar, sentuhan teknologi modern belum sepenuhnya diterapkan. Perapian dengan kayu bakar masih dipertahankan. Aromanya bikin rasa makin istimewa. Ini dia fans, kacang hijau yang sudah dikukus dalam wadah besar. Proses kukus ini bisa berlangsung selama 90 menit sampai lembut. Kacang hijau yang dikukus ini fans sebelumnya digiling dengan mesin khusus hingga terpisah biji dan kulitnya. Sudah dicuci bersih juga pastinya. Kacang hijau kualitas baik mengandung serat yang tinggi, kayak protein, serta menjadi sumber mineral dan vitamin C yang baik bagi tubuh. Jangan remehin manfaatnya ya. Untuk isiannya, giling kacang hijau kukus yang sudah matang. Oh iya, walau tenar sebagai oleh-oleh khas Yogyakarta, bakpia asli justru berasal dari Cina. Dalam dialek Hokkien, bak artinya daging, sedangkan pia artinya kue. Masuk Indonesia, resep dan isian bakpia beradaptasi dengan lidah lokal. Masyarakat Jogja kala itu gemar makan kacang hijau. Akhirnya terciptalah bakpia isi kacang hijau dari Yogyakarta. Wah, kelihatannya lembut banget ya fams. Adonan isi bakpia kacang hijau.
Adonan kulit bapia beda lagi, Fems. Komposisi utamanya cuma air dan tepung terigu. Dengan press, adonannya bisa terus digiling hingga didapat ketebalan yang pas. Biasanya sih sekitar 30 cm. Kalau adonan isi dan kulitnya sudah jadi, tinggal dirangkai aja nih. Dalam sehari, ribuan keping bapia patok bisa dibuat di sini. Nggak cuma isi kacang hijau aja sih, bapia dengan aneka rasa kekinian juga dibuat loh. Proses terakhir tinggal panggang bapianya. Oven dengan bahan bakar arang kayu bakar diyakini mampu mempertahankan cita rasa bapia stabil dari dulu sampai sekarang. Selama 10 menit bapia akan dibolak-balik supaya matang di kedua sisinya dan nggak sampai gosong. Di sini Fam sekitar 400 sampai 500 kardus bapia isi kacang hijau diproduksi. Jangan takut kehabisan yang jual bapia di Jogja, banyak banget kok. Terpusat di Jalan Pato, bapia dari Jogja punya ciri angka yang berbeda-beda. Usut punya usut, fans. Angka-angka ini berasal dari nomor rumah tempat bapia diproduksi. Kalian tinggal pilih deh supaya yang mana. Baik, itu adalah referensi video dari proses pembuatan bakpia dengan menggunakan teknologi yang masih tradisional. Dan berikut ini adalah sejarah singkat bakpia. Pada tahun 1940-an, bakpia dibawa oleh imigran Tionghoa yang tinggal di daerah Pato. Di Cina, bakpia mirip dengan kue isi babi. Namun, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan dilarang memakan daging babi, maka isian bakpia kemudian diganti dengan kacang hijau manis. Pada tahun 1992, merupakan puncak dari pesatnya perkembangan industri bakpia dan mulai populer sebagai oleh-oleh khas Yogyakarta. Dan kemudian yang selanjutnya akan ditampilkan referensi video dari proses pembuatan bakpia secara modern.
Baik dari dua video yang sudah ditampilkan tadi, jadi dapat kita simpulkan yaitu dua video tadi merupakan contoh budaya, sifat budaya yang bersifat berubah. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang perubahan budaya dan perkembangan bakpia itu sendiri. Jadi bakpia memiliki banyak rasa dari waktu ke waktu. Rasa bakpia klasik dikenal sebagai bakpia jadul yang berisi kacang hijau dan kacang merah. Sementara itu, bakpia modern yang kini banyak beredar di kalangan masyarakat kita saat ini, itu lebih memiliki banyak rasa seperti rasa coklat, keju, kacang-kacangan, teh hijau, kopi, bahkan buah-buahan, dan lain-lain. Nah, kemudian juga saat ini ada salah satu brand bakpia, yaitu nama bakpianya yaitu bakpia Tugu. Sekarang sudah diproses dengan modern seperti bakpao mini kukus, seperti bakpia dengan isian kacang hijau, coklat, keju, brownies coklat, dan sebagainya, yang teksturnya bisa lumer di mulut. Jadi berbeda dengan bakpia jadul yang zaman dahulu yang hanya isi kacang hijau dan teksturnya seperti bakpia pada umumnya. Namun seiring perkembangannya zaman, saat ini terdapat bakpia Tugu yang bentuknya itu seperti bakpao mini kukus. Jadi seperti agak brownies gitu. Dan di slide selanjutnya, saya akan menayangkan foto dari perkembangan bakpia itu sendiri. Nah, jadi di sebelah kiri ada foto bakpia jadul, yang bakpia zaman dahulu yang mulai ada rintisan pertama kali. Itu potretnya seperti ini. Kemasannya juga masih dengan menggunakan besek. Kita bisa kenal ini sebagai besek. Dan kemudian seiring berkembangnya zaman, saat ini bakpia sudah berbeda bentuk dan berbeda adonan, seperti bakpia kukus yang seperti ini, dan juga kemudian terdapat perubahan dengan kemasannya yang sudah menggunakan kotak dan juga kemasan plastik. Berbeda dengan zaman dahulu yang hanya menggunakan besek. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa terjadi perubahan budaya atau sifat budaya yang bersifat berubah, karena yang awalnya masih tradisional kemudian menjadi modern, yang awalnya hanya menggunakan besek kemudian menjadi menggunakan kemasan plastik dan juga kotak. Bentuknya pun juga berbeda, bakpia dari zaman bakpia jadul dengan bakpia zaman now. Baik, selanjutnya yaitu budaya bersifat harus dipelajari. Kebudayaan manusia tidak diwariskan secara biologis atau genetik, tetapi kebudayaan diperoleh melalui sosialisasi dan internalisasi sebagai hasil pergaulan dan interaksi dengan orang lain dalam suatu kelompok. Ini berarti bahwa perilaku manusia lebih dipengaruhi oleh budaya daripada naluri. Contoh dari budaya bersifat harus dipelajari yaitu tari serimpi. Pada slide berikutnya akan ditampilkan video tari serimpi.
Baik, itu tadi video dari Tari Serimpi Renggawati. Tari Serimpi Renggawati diperkenalkan pertama kali pada masa Kerajaan Mataram. Tarian ini hanya dipentaskan di kawasan keraton sebagai bagian dari acara ritual. Pada tahun 1755, Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perpecahan tersebut berdampak pada adanya perbedaan gerakan antara tari serimpi Yogyakarta dan tari serimpi Surakarta. Tari serimpi merupakan jenis budaya yang harus dipelajari, mulai dari gerakannya, makna tariannya, hingga ke kostum dan properti. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk mencari bahan diskusi kami. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai dua sifat budaya menjadi fokus diskusi kami. Budaya itu sifatnya berubah dari waktu ke waktu, dan contohnya ada produk bakpia itu tadi. Kemudian sifat yang kedua, budaya itu bersifat harus dipelajari. Contohnya adalah tari serimpi yang gerakannya itu harus dipelajari. Itu tadi diskusi dari kelompok kami, kelompok 8. Kami mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.